Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapna Putri Marani dari kelas 11 IPS 3. Saudara-saudara Nabi Yusuf melakukan pertemuan rahasia yang mereka adakan dengan tujuan untuk merundingkan maksud yang mereka kehendak, serta mengatur strategi yang harus mereka lakukan supaya membuat Nabi Yusuf celaka dan menuntut perlakuan yang adil dari ayahnya. Kisah Nabi Yusuf banyak cerita tentang saudara Nabi Yusuf juga. Pada esok harinya, setelah semalam suntuk, saudara kandung Yusuf bertemu dan merundingkan siasat untuk merencanakan penyingkiran kepada dirinya. Maka datanglah mereka menghadapi Nabi Yakub untuk meminta izin membawa Nabi Yusuf berkreasi bersama di luar kota. Berada di dalam sumur seorang diri, meliputi oleh kegelapan serta kesepian yang mencengkram, melihat ke atas atau ke bawah, ke kanan dan ke kiri, memikirkan bagaimana ia bisa mengantarkan dirinya dari kegelapan tersebut. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak melihat sesuatu yang bisa menolongnya. Kisah Nabi Yusuf bagian ini cukup sedih jika dibaca. Nabi Yusuf hidup dengan tenang dan tentram di rumah Potifar, yaitu seorang ketua polisi Mesir. Sejak ia menginjakkan kakinya di rumah tersebut, dirinya mendapatkan kepercayaan penuh dari kedua majikan. Pada suatu hari, berkumpul di istana Raja Mesir para pembesar, pasukan, serta para arif bijaksana yang sengaja diundang untuk memberi takbir mimpin yang sudah meruncingkan dan menakutkan hatinya. Kisah Nabi Yusuf juga membahas soal mimpi beliau. Mimpi seolah-olah melihat 7 ekor sapi betina lain yang kurus-kurus. Kisah Nabi Yusuf berikutnya dimulai dengan Yusuf menerima saudara-saudaranya sebagai tamu selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Setelah selesai masa bertamu, bersiap-siaplah mereka untuk pulang kembali ke negerinya. Sesudah karung-karung mereka terisi dengan penuh kandum dan bahan-bahan makanan yang lengkap. Setelah berjabat tangan, meminta undur diri dari Yusuf. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukannya karena dia melakukan kesalahan atau kejahatan, akan tetapi karena sewenang-wenangnya penguasa yang memenjarakan untuk menutupi dosanya sendiri dengan menempelkan desa tersebut kepada orang yang penjarakan.